Assalamualaikum, welcome back to our class intermediate grammar ya. Now we still continue to discuss about part of speech and I still use website wordsmile.com. Now we only have 3 more part of speech, so we directly go to the discussion. So they are preposition, conjunction, and interjection. They are the last part of speech that we discuss for the last meeting before midterm test ya. So let me continue. So the first time I will explain preposition or in bahasa Indonesia kata depan. Nah, preposition dikombinasikan dengan noun atau pronoun untuk membentuk phrase atau frase yang menerangkan, yang menjelaskan verb, noun, atau adjektif. Part of speech ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada preposition of time, place, movement, manner, purpose, and quantity or measure. We must be careful on preposition and conjunction because it seems similar, terlihat mirip tapi mereka sebenarnya berbeda. Jadi sekali lagi ya, preposition itu dikombinasikan atau digabung dengan noun atau pronoun saja. Noun atau pronoun saja gitu ya, untuk menjelaskan verb, noun, atau adjektif. Jadi misalkan ini pembagiannya ada 6 bagian. Nah, contohnya preposition of time. Contohnya after, before, during, since, until. Kemudian place. Preposition of place, I mean above, at, in, on, under, dan teman-temannya. Jadi yang di sini yang disebutkan adalah prepositionnya saja, katanya saja. Jadi misalkan kita yang sering tahu itu preposition of place ya. Misalkan teman-teman pernah membuat sebuah kalimat yang contohnya seperti ini. I study at home gitu ya. Contohnya pakai at gitu ya. Nah, at home itu termasuk adverb of place. Tapi kalau at saja itu prepositionnya. Nah, itu tadi yang fungsinya digabungkan dengan noun atau pronoun. Misalkan tadi contohnya I study at home. Nah, home itu kan kata benda. Jadi di belakangnya preposition itu biasanya kata benda atau kata ganti. Kata ganti ya yang seperti kita sudah bahas, kata ganti ya you, they, she, it itu ya. Kemudian sedangkan kata benda ya kata benda bisa kata benda abstrak, bisa kata benda konkret seperti itu atau kata benda yang nyata gitu ya. Jadi once again preposition itu kata. Jadi hanya kata saja seperti ini yang dicontohkan yang digabungkan dengan noun atau pronoun. Oke, kita nggak perlu fokus ke menjelaskan verb, noun, atau adjektif, nggak usah. Kita fokusnya ke sini saja. Jadi preposition itu digabungkan dengan noun atau pronoun saja. Contohnya tadi ya, I study at home. Jadi di mana preposisinya? Preposisinya kata at saja. Tapi kalau kita menyebutkan at home, itu dia berubah lagi menjadi adverb of place seperti itu. Tapi kalau hanya at saja, kalau kita uraikan at home, at itu prepositionnya, home itu nounnya. Seperti itu ya. Jadi di bawah sini ada contohnya. He goes for a run every morning. For di sini prepositionnya preposition of purpose. Jadi dia diartikan di sini dia berlari setiap pagi. Nah, tapi kalau misalkan diartikan satu persatu kata dia pergi untuk berlari, kayak gitu ya.
Untuknya di sini tidak perlu diartikan, jadi langsung saja dia berlari setiap pagi. Tapi kita nggak bisa bilang he goes running, misalkan boleh. Boleh kita bilang he goes running, tapi jadi nggak ada prepositionnya. Tapi karena kita perlu prepositionnya, jadi kita menggunakan he goes or run every morning seperti itu. Jadi run di sini dia bukan lagi verb, tapi dia sebagai kata benda seperti itu ya. And then kita lihat lagi contoh lain dari kalimat dengan preposition. Is sleeping on the floor bed for my bag. Nah, di situ ada on the floor. Itu prepositional phrase atau frase maksudnya gabungan kata-kata yang mempunyai preposisi. Atau seperti yang kita contohkan tadi, on the floor, berarti dia sebagai adverb of place kayak gitu ya. Jadi on the floor. Jadi preposisinya yang mana? Preposisinya ya on saja. The floor-nya itu noun. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada contoh lagi. She prefers to stay at home and spend time alone. Nah, di situ ada at home. Nah, itu adalah prepositional phrase atau frase. Frase itu gabungan kata-kata. Frase gabungan kata-kata yang mengandung preposisi gitu maksudnya. Atau bisa kita jabarkan lagi bahwa at home itu adverb of place. Jadi once again at home preposisinya yang mana? Ya at saja. Home-nya ini sebagai kata bendanya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, we can find conjunction atau kata hubung. Nah, kata hubung di sini digunakan untuk menghubungkan dua kata lagi. Frase atau klausa atau paragraf. Nah, ini bedanya. Kalau preposition itu menghubungkan noun dan pronoun saja, tapi kalau conjunction itu menghubungkan dua kata, frase atau klausa atau paragraf. Klausa itu kita bisa bilang sebagai simple sentence. Kalau teman-teman bingung klausa itu apa sih? Klausa itu ya simple sentence itu. Kemudian part of speech ini terbagi menjadi coordinate conjunction, correlative conjunction, subordinate conjunction, conjunction adverb. Nah, sebenarnya banyak, tapi biasanya kita lebih umumkan saja, kita generalisasikan saja. Conjunction itu fun boys contohnya. Ada nih ya, contohnya ya. Contohnya ada for tapi di sini diartikan for itu seperti because. Kemudian and, kemudian nor, but, and kayak gitu. Yet di sini sama dengan but gitu ya. Jadi intinya contoh-contohnya ini. Tapi conjunction itu fungsinya untuk menghubungkan dua kata, frase, atau klausa atau paragraf. Jadi tidak hanya kata saja, tapi dua kata atau lebih, frase, klausa, atau simple sentence, dan paragraf. Contohnya, kita langsung lihat contohnya aja, biar nggak bingung. I like that car, but I don't have enough money to buy it. Nah, di situ dicetak tebal but. Nah, conjunction-nya adalah but. Dia menggabungkan apa? Nah, ini menggabungkan klausa. I like that car sama I don't have enough money to buy it. Itu klausa. Jadi but di sini adalah fungsinya untuk menggabungkan dua klausa. Saya bacakan contohnya yang lain lagi. He would rather send a text message than make a phone call. Di sini conjunction-nya adalah rather than. Nah, di sini dia menggabungkan frase. Jadi he would jadi asalnya seperti ini. He would send a text message. Kemudian sama dipisah dengan make a phone call.
Jadi send a text message saja ini namanya frase. Kemudian make a phone call ini juga frase. Kenapa frase? Karena dia hanya potongan dari kalimat, tidak ada subjeknya. Send a text message itu frase saja ya. Jadi ini contoh conjunction menggunakan rather dan then. Rather than ini satu pasangan, jadi harus digunakan bersama-sama. Contohnya ini tadi ya, di atas kita bisa lihat between and, either, or, from, to, rather than, if, then. Nah, itu mereka adalah contoh-contoh correlative conjunction atau yang digunakan secara berpasangan, atau kata hubung yang digunakan secara berpasangan. Seperti itu ya. Jadi nggak boleh terpisah atau tidak boleh tertukar pasangannya. Jadi between harus digabungkan dengan and, either harus dengan or, from dengan to, rather dengan then, if dengan then. Seperti itu. Contohnya seperti ini. He would rather send a text message than make a phone call. Artinya bisa teman-teman baca di bawah. Dia lebih suka mengirim pesan teks daripada menelpon. Seperti itu. Jadi ada beberapa conjunction yang sendirian, yang hanya satu kata, seperti ini. Nah, itu tidak perlu mencari pasangannya. Sedangkan untuk correlative conjunction atau kata hubung yang berpasangan, dia harus digunakan dalam satu kalimat dengan cara berpasangan, dan pasangannya tidak boleh tertukar. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, ada interjection atau kata seru. Ini yang paling gampang. Interjection adalah merupakan ucapan pendek digunakan untuk mengungkapkan emosi. Contohnya, Alice, he failed. Oi, look at me. Atau misalkan, hi, what are you doing? Kayak gitu. Hi, di situ itu adalah interjection. Di kata seru gitu aja ya. Kalau misalkan bahasa Indonesia, wow, kayak gitu. Oh my god, kayak gitu. Udah, interjection hanya seperti itu. So I think we have finished discussed the 8th part of speech, from noun until interjection. I hope that you can learn and understand well with this explanation, and I hope that next you can do your midterm test well. And for your information, for the midterm test, I will ask you to explain 5 part of speech. Up to you. Any part of speech you can choose by yourself and then explain. And then of course, I will give you some sentences and then find what kind of part of speech in the sentence. Okay, so thank you so much for listening my explanation. I hope that you can understand well. If there is a question, you can ask in our WhatsApp group. I hope that you can do your meeting task well, and let's hope together that the condition will be better. Stay safe, stay healthy. Thank you so much. I'm so sorry for any mistake. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.